Masih pagi, masih semangat ya? Ya. Gimana kabarnya? Baik. Oke, hari ini kita lanjutkan materi. Sebelum kita lanjut materi, silahkan berdoa dulu dipimpin ketua kelasnya. Siap. Hormat. Tegak. Berdoa mulai. Hari ini kita akan membahas tentang struktur pasar. Untuk pertemuan yang struktur pasar, Bu Devi akan menggunakan model pembelajaran tipe jigsaw. Jigsaw itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya artinya gergaji. Tahu gergaji? Gergaji itu mata pisaunya berbentuk naik turun. Nah, jadi model pembelajaran jigsaw adalah model pembelajaran yang akan kalian ada step untuk berpindah-pindah kelompok. Menemukan kelompoknya, silahkan membalik kursinya berhadapan-hadapan supaya lebih mudah lagi dalam berdiskusi dan berkomunikasi. Kalian sudah berada di kelompok yang kedua, kelompok yang tahap 2, yaitu kelompok ahli. Sekarang dalam kelompok-kelompok ini sudah masuk ke ahlinya, apa pinginku mau? Monopolistik. Jadi ini adalah kelompok ahli monopolistik. Yang di sini adalah kelompok ahli persaingan sempurna. Yang bagian belakang kelompok ahli monopoli, dan yang sana adalah oligopoli. Tugas kalian sesuai dengan yang ada di LKPD, isilah dari masing-masing kolom yang ada di tabel tersebut, mulai dari pengertian, ciri-ciri, kelemahan, kekurangan, kelebihan, serta contohnya. Nah, benar, PLN, betul. Nanti dibacakan di depan ya, sama kelompok asalnya. Tugasnya yang ada di tabel-tabel itu sudah diisi semua? Oke, sekarang karena tugas di kelompok ahli sudah selesai semua, maka kalian tahap selanjutnya adalah kembali ke kelompok asal. Coba sekarang kembali ke kelompok asalnya tadi. Kelompok asal 1, 2, 3, 4, 5. Sudah kembali ke kelompok asal masing-masing ya. Jadi salah satu tujuan dari model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Kooperatif itu artinya kelompok. Jigsaw itu tadi seperti gergaji, kita bolak-balik. Salah satu tujuannya adalah yang pertama untuk menjalin komunikasi yang baik antar sesama teman. Jadi dari sisi sosialnya itu nanti akan terpupuk dengan baik. Tadi sing misale antara iki karo iki rodok gak bolo, karena satu kelompok mau nggak mau harus diskusi, harus membahas satu topik tertentu, maka mau nggak mau dia harus ngomong. Pergantian posisi, jadi itu akan menumbuhkan segar, lebih ceria lagi, lebih bermanfaat lagi, dan tentunya lebih mantap lagi, masuk lagi ilmu yang sudah kalian peroleh. Sekarang sudah masuk ke kelompok asal masing-masing. Tugas kalian selanjutnya adalah menjelaskan kepada anggota teman sekelompokmu. Misalnya, kebagian apa nak? Oligopoli. Silakan menjelaskan bergantian ke kelompoknya. Rek, iki lo hasilku tadi berdiskusi. Pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah suatu jenis pasar di mana hanya terdapat beberapa produsen penjual untuk menyediakan keperluan dari pembeli yang banyak di pasar. Ciri-cirinya terdapat banyak pembeli di pasar dan hanya ada beberapa penjual. Kelebihan adanya kebebasan memilih bagi pembeli, dan iklan sebagai Wakilan dari kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok ahlinya. Coba kelompok asal 1, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok asal 1 yang terdiri dari saya, Indiana Surya Rahmawati, serta rekan-rekan saya. Di sini kami akan menjelaskan tentang pasar. Yang pertama,
yaitu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna yaitu pasar yang dimana penjual dan pembelinya sangat banyak dan barang yang dijual bersifat sejenis atau homogen. Ciri-ciri dari pasar, di sini saya akan memaparkan 4 ciri-ciri. Yang pertama, terdapat banyak penjual dan pembeli. Yang kedua, barang yang dijual adalah barang homogen atau sejenis. Yang ketiga, mudah keluar masuk pasar. Yang keempat, kegiatan berdasarkan mekanisme pasar. Kelebihan dari pasar persaingan sempurna yaitu 1, pasar bebas dari campur tangan siapapun sebab kegiatan pasar didasarkan pada mekanisme pasar. Saya akan menjelaskan pasar monopoli. Pengertian pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar ketika hanya ada satu penjual atau pembeli sehingga dapat menentukan harga barang. Dan untuk ciri-ciri pasar monopoli ada 3, yaitu yang ke-1 hanya ada satu penjual atau satu pembeli, dan yang kedua sulit masuk kedua. Kalian sudah melakukan model pembelajaran dengan cara jigsaw tadi, ada kelompok asal, kelompok ahli. Kira-kira kesimpulannya apa? Kesimpulannya tentang struktur pasar. Jadi kalian bisa tahu ya, kesimpulannya adalah kalian bisa memahami bahwa pasar-pasar yang ada di Indonesia ini ternyata semuanya ada yang tidak sempurna, ada pasar tidak sempurna. Contohnya jenis-jenis pasar tidak sempurna itu tadi apa? Ada yang persaingan tidak sempurna, tadi ada contohnya monopolistik, oligopoli, yang mana pihak-pihak tertentu baik dari pihak penjual maupun pembeli ada yang tidak imbang. Ada yang penjualnya banyak tapi pembelinya sedikit. Ada yang pembelinya sedikit tapi penjualnya banyak. Nah, itulah merupakan struktur pasar yang ada di Indonesia. Dengan adanya pembelajaran kali ini, Bu Devi harapkan kalian terbuka wawasannya tentang keadaan pasar yang ada di Indonesia. Bisa dimengerti, Nak? Oke. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang alat pembayaran. Apa sih contoh alat pembayaran? Uang. Oke, jadi uang dan lain sebagainya. Yang harus kalian pelajari di rumah adalah silakan dibaca buku paket kalian tentang alat pembayaran. Supaya apa? Supaya minggu depan saat Bu Devi masuk kelas memberikan materi ini kalian sudah ada bahan, kalian sudah ada pengetahuan sedikit dari kalian membaca buku paket yang ada yang sudah kalian pinjam dari perpus tersebut. Dibaca di rumah supaya minggu depan saat Bu Devi menjelaskan dalam menangkap pembelajaran kalian sudah bisa lebih paham lagi. Oke? Oke. Terima kasih atas perhatiannya pada pertemuan kali ini. Saya harapkan ada kesempatan, ada kesehatan supaya minggu depan kita bisa ketemu lagi, kita bisa belajar ilmu ekonomi lagi supaya semakin pintar, semakin cerdas dalam melakukan kegiatan ekonomi. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.